Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Febiola, nomor absen 16. Saya akan mempresentasikan proyek citizen saya yang mengambil judul pelecehan seksual. Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual merupakan tindakan bernuansa seksual, baik melalui kontak fisik maupun kontak non-fisik. Tindakan tersebut dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung, direndahkan martabatnya, hingga mengakibatkan gangguan kesehatan fisik maupun mental. Adapun jenis pelecehan seksual, yaitu pelecehan jenis kelamin, perilaku cabul atau menggoda, pemaksaan seksual, mengajak berhubungan intim, serta sentuhan fisik yang disengaja dengan tujuan seksualitas tanpa persetujuan. Nurani Perempuan pada tahun 2020 menangani sebanyak 94 kasus pelecehan seksual, sedangkan pada tahun 2021 ada sebanyak 104 kasus di Kota Padang. Nurani Perempuan melihat bahwa kasus pelecehan seksual dan kekerasan berbasis gender online atau KBGO juga meningkat pada tahun 2021 di Kota Padang. Kekerasan berbasis gender online atau lebih familiar dengan sebutan KBGO sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata. Namun, tindak kekerasan tersebut memiliki maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual dengan menggunakan fasilitas teknologi. Faktor yang mendorong terjadinya pelecehan seksual ini adalah dari pengaruh lingkungan, seperti beredarnya video porno, film-film porno, gambar-gambar porno, dan lain sebagainya. Video tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar bagi yang melihatnya. Bahkan, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual, terutama oleh anak di bawah umur. Selain itu, faktor yang lebih mempengaruhi adanya pelecehan seksual dibedakan menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri pelaku tersebut. Misalnya karena adanya gangguan jiwa terhadap diri si pelaku. Si pelaku mengalami nafsu seks abnormal, sehingga seseorang dapat juga mendorong untuk melakukan kejahatan. Dia juga lebih menekankan pada faktor kriminogen perkosaan yang ada dalam diri pelaku, yang gagal mengendalikan nafsu seksualnya. Hasrat seksualnya yang cukup besar tidak diikuti dengan upaya pelampiasan yang dibenarkan secara hukum dan agama. Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan pada kasus ini. Jika seseorang tidak memiliki moral yang baik, maka ia akan cenderung lebih mudah melakukan kejahatan. Jadi, jika moral seseorang lemah, maka dia juga dengan mudah melakukan kejahatan seksual terhadap siapa saja. Adanya moral yang lemah tersebut karena dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan agama. Sedangkan yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu terkait erat dengan aspek sosial budaya, serta juga akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini tidak dapat kita pungkiri menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Kondisi perekonomian juga merupakan penyebab seseorang melakukan kejahatan kesusilaan atau perkosaan. Keadaan ekonomi yang sulit akan membawa orang kepada pendidikan yang rendah dan membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh, serta juga banyak pengaruh-pengaruh luar lainnya. Nah, selanjutnya yaitu cara mencegah atau menghindari pelecehan seksual. Yang pertama, kita harus aware. Kita tidak pernah tahu kapan dan bagaimana pelaku pelecehan seksual akan menyerang korbannya. Jadi, usahakan untuk selalu waspada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan takut untuk speak up dan tegas terhadap pelaku pelecehan seksual. Pelaku pelecehan seksual biasanya menyasar korban yang terlihat lemah dan tidak akan melakukan perlawanan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita menunjukkan sikap tegas dan tidak takut untuk menolak saat pelecehan terjadi, secara tidak langsung kita pun sudah memotong niat jahat mereka dalam melakukan tindak kejahatan. Yang ketiga, edukasi orang-orang sekitar tentang pentingnya mencegah terjadinya pelecehan seksual. Kita mungkin sudah aware akan bahaya dari pelecehan seksual, akan tetapi kita juga harus mengedukasi orang-orang di sekitar kita agar mereka tahu betapa pentingnya mencegah terjadinya pelecehan seksual ini. Yang keempat, bantu korban pelecehan seksual. Membantu orang-orang yang menjadi korban pelecehan seksual bisa melalui tindakan ataupun dukungan. Sebab dalam kondisi seperti ini, dukungan menjadi hal yang sangat penting untuk para korban pelecehan seksual. Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari proses pemulihan fisik ataupun psikisnya. Ataupun bantuan yang berupa tindakan, yaitu apabila kita melihat adanya aksi pelecehan seksual terhadap perempuan, kita pun harus menolong perempuan tersebut yang menjadi korban pelecehan, termasuk mendampinginya. Sebab pelecehan bisa menyebabkan trauma, stres, hingga depresi. Hal yang harus dilakukan jika kita menjadi korban pelecehan seksual.
Yang pertama yaitu stop menyalahkan diri sendiri. Menjadi korban bukanlah posisi yang patut untuk disalahkan secara sepihak. Korban pelecehan seksual pun tidak bisa dinilai dari pakaian tertutup atau terbuka, karena hal ini bisa menimpa siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Yang kedua, when it happens to you. Dan apabila ini terjadi pada diri kamu, jangan segan dan takut untuk melaporkan kejadian itu. Bisa dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga ataupun orang terdekat. Dengan kita berani speak up, maka itu sudah jadi langkah terbaik untuk memberi efek jera pada pelaku agar tidak terjadi pelecehan seksual yang sama. Diam dan tidak melapor justru akan menjadi beban berat yang harus ditopang sendiri. Yang ketiga, mencari bantuan. Cari bantuan dari orang-orang terdekat untuk memberi dukungan ataupun bantuan psikolog jika merasa membutuhkan dukungan untuk psikis dan mental secara profesional. Dengan begitu kita jadi akan lebih tahu langkah selanjutnya untuk memulihkan kondisi pasca musibah yang terjadi. Sekian presentasi dari saya. Semoga dengan kita mengetahui pentingnya pencegahan pelecehan seksual, kita dapat menekan atau menurunkan angka pelecehan seksual khususnya di Kota Padang ini sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.